Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Laras, apa kabar hari ini? Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Laras, hari ini saya mendapat laporan bahwa kamu tadi datangnya terlambat ya? Benar, Bu, saya terlambat 10 menit. Kenapa kamu terlambat hari ini? Rumah saya jauh dan hari ini saya bangun kesiangan. Laras, melakukan kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Ibu tidak akan marah untuk hal itu. Laras tahu kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Datang tepat waktu, Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan bangun lebih pagi dan berangkat lebih awal, Bu. Baik, Laras, usaha kamu sangat bagus. Semoga kamu bisa melakukannya. Silahkan dilanjutkan kegiatanmu hari ini. Baik, Bu, terima kasih. Safi, Ibu lihat kamu tadi menangis ya di musola. Iya, Bu. Iya, benar, Bu. Kenapa, Safi? Saya dibully Diva, Bu. Kenapa Diva bully sampean? Karena lupa tidak bawa sarung. Safi, kenapa tidak bawa sarung? Karena sarung saya masih basah. Saya malu dan marah sama Diva, Bu. Karena saya terus diejek karena tidak bawa sarung. Kalau saya jadi kamu, pasti juga akan marah. Itu wajar, Safi. Lalu, apa yang akan kamu lakukan kepada Diva? Saya juga marah-marah sama Diva. Tapi saya masih bisa menahan untuk tidak memukul Diva. Safi, kamu hebat. Masih bisa menahan emosi sehingga tidak terjadi baku hantam dengan Diva. Safi sudah berapa kali tidak membawa sarung? 1 kali, Bu. Itu pun karena sarung saya masih basah.
Kapan Safik mencuci sarungnya? Kemarin sore, jadi pagi ini belum kering. Safik tahu kesepakatan apa yang dilanggar oleh Safik? Tahu Bu, harus disiplin dan bertanggung jawab. Lalu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terulang lagi? Saya akan segera mencuci sarung saya yang kotor dan tidak menunda-nunda mencucinya supaya cepat kering. Baik, usaha kamu sudah bagus, Safik. Lalu, sekarang bagaimana kamu bisa sholat kalau tidak membawa sarung? Saya akan bergantian meminjam punya teman. Baik, Safik. Usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan hari ini sudah sangat bagus. Silahkan dilanjutkan kegiatannya untuk sholat di masjid. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di Aula SDN 1 Wulan Kulon. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah telah meluangkan waktu sejenak untuk diseminasi budaya positif sebagai salah satu syarat tugas calon guru penggerak angkatan 8 modul 1.4. Nah, tugas kami di sini sebagai CDP adalah mendiseminasikan, menyampaikan modul 1.4 apa yang telah kami peroleh kepada teman sejawat. Di dalam modul 1.4 itu yang dibahas adalah budaya positif, tentang budaya positif. Nah, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, setelah saya memahami materi yang konsep inti budaya positif ini, sebenarnya di sekolah kita sudah melaksanakan. Cuma kita belum tahu istilahnya saja. Bagaimana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia nanti kaitannya dengan menumbuhkan disiplin positif tadi. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk biasanya dilakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, aku tidak berukuh, aku sampai didukani guru ini. Itu karena motivasi ekstrinsik misalnya. Untuk mendapat pujian, penghargaan atau imbalan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Bukan SD kita. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, keyakinan kelas atau ini sebenarnya keyakinan sekolah nih. Senantiasa iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah menerapkannya dengan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, berdoa sebelum dan selesai pembelajaran, kemudian membaca juz amma, menghafalkan asmaul husna. Itu termasuk di dalam senantiasa peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Dan yang kelima, saling menghormati dan tolong-menolong. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, nanti bisa membedakan di mana posisi kita saat ini. Kontrol yang bagaimana yang sudah kita terapkan saat ini itu seperti apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer. Kalau kita pelajari bersama-sama videonya.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka berdisiplin itu, mereka meyakini bahwa saya itu harus bisa lebih baik. Disiplinnya itu karena dirinya sendiri. Saya harus berusaha lebih baik. Disiplin itu untuk kebaikan saya, manfaatnya untuk saya. Nah, disiplin di sini, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang poin nomor 5, untuk mencapai itu kami sering menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Dari video yang telah disampaikan tadi, sebenarnya banyak hal yang kami dapatkan dari sana. Kita pun juga pernah mengalami seperti itu. Namun inti Hari ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini hasil kami belajar di guru penggerak, seharusnya disampaikan dari modul 1 sampai modul 4, tetapi di intinya itu adalah di modul 1.4 membudayakan budaya positif di sekolah kita, dan atas segala kekurangan, atas segala salah kata pada diri kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita dan untuk sekolah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.